Masih membicarakan tentang perkara yang mewajibkan terhadap mandi. Kemarin sudah dijelaskan bahwa perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama ilajul hasyafati fil farji, memasukkan hasyafah ke dalam farji. Yang kedua khurujul maniyi, keluar air mani. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima lahiran. Yang keenam adalah mati. Wasadisuha al mautu, terakhir ya. Adapun yang keenam, dari yang keenam berarti terakhir, yaitu al-maut, mati mewajibkan terhadap mandi. Siapa yang mati? Li muslimin, bagi orang yang muslim. Orang yang muslim ketika meninggal dunia wajib dipandikan. Ghairi syahidin, muslim juga bukan orang yang syahid. Ya, muslim juga bukan orang syahid. Amal kafiru fala yajibu gusluhu bal yajuzu. Diambil bahwa yang wajib dimandikan adalah orang muslim, sedangkan orang kafir fala yajibu gusluhu, tidak wajib orang kafir untuk dimandikan. Tetapi bagaimana jika ada orang kafir, apakah boleh dimandikan? Ya juzu, boleh gitu. Wa amma syahidu, tadi kan orang mati muslim juga bukan syahid, maka bagaimana hukum orang yang syahid seperti meninggal gugur di medan perang? Wa amma syahidu fala yajibu gusluhu. Adapun orang yang syahid maka tidak ada wajib untuk memandikannya. Bal yahrumu, bahkan diharamkan. Jadi orang yang mati syahid jangan coba-coba dimandikan. Biar saja orang yang terbunuh di jalan Allah masih menggunakan pakaiannya, masih berlumuran darahnya, langsung ya, tidak usah dimandikan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, kenapa kau langsung dimandi? Kenapa langsung tidak harus dimandikan, bahkan haram? Karena Rasul pernah bersabda mengenai tentang orang yang mati syahid, la tagtasiluhum fa inna kulla jurhin yafuhu miskan. Ya. La tagsiluhum, janganlah kalian memandikan orang yang mati syahid. Kenapa jangan dimandikan? Alasannya fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Sebab luka yang ada pada orang yang mati syahid akan menjadi wangi ya, wangi semerbak seperti minyak kasturi pada hari kiamat. Hukum orang yang meninggal yang dimandikan, satu syaratnya harus muslim, dua bukan orang yang mati syahid. Fadakhala fi qaulihi al-maut asuktu, kembali lagi bahwa orang yang wajib dimandikan adalah orang yang meninggal dunia, muslim dan juga bukan syahid. Termasuk orang yang wajib dimandikan adalah asuktu, seorang anak ya yang keguguran. Jadi keguguran anak ya, keguguran anak. Yang anak tersebut gugur ya bila hayatin ba'da tamami asyhuri. Gugur tanpa dalam keadaan hidup. Artinya ketika keluar dari rahim ibunya sudah mati, berarti mati di dalam perut. Ya, setelah sempurna bulannya, kapan bayi sempurna bulannya? Di atas 4 bulan. Contoh ada bayi 5 atau 6 atau 7 bulan meninggal, lahirlah ya. Dari keluarlah ke alam dunia dalam keadaan meninggal dunia dan juga sudah masuk daripada bulannya, sudah sempurna. Jadi bayi di atas 4 bulan sudah sempurna ya, cuma masih kecil. Bayi yang lahir dalam keadaan meninggal dunia sudah masuk bulannya di atas 4 bulan, walam tazhar fihi amaratuha, dan tidak ada ciri-ciri kehidupannya. Jadi sudah ketika lahir langsung memang sudah meninggal dalam perut. Nah, disitulah seorang bayi ya yang gugur, yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan meninggal dunia, di situ bayi tetap sama ya hukumnya seperti orang yang hidup gitu. Berarti seperti orang yang hidup ya. As-suktu an-nazil bila hayatin ba'da tamami asyhuri wa lam tazhar fihi amaratuha. Jadi sekalipun meninggal dunia dalam keadaan masih dalam perut, yang penting sudah jelas itu adalah manusia ya. Jadi tetap dimandikan. Wal mautu mujibun lil ghusli 'alal ihya la 'alal mayit. Yang terakhir ini orang yang meninggal dunia mewajibkan terhadap mandi. Nah, ini kewajiban dituntut ya untuk orang yang hidup. Yang hidup wajib memandikan orang yang mati. La 'alal mayiti, bukan kewajiban bagi orang yang meninggalnya. Bagaimana mungkin kewajiban bagi orang yang meninggal? Orang yang meninggalnya pun ya
sudah tidak bangun lagi, berarti kewajiban tersebut memang diwajibkan ya kepada orang yang hidup. Maka dari beberapa kewajiban perkara yang mewajibkan terhadap mandi ya, fal mujibu lil ghusli imma ayakuna qa'iman bil fa'il au bi ghairihi. Maka dari kewajiban-kewajiban ya, perkara yang mewajibkan terhadap mandi dari yang 6 perkara, ada yang mandi tersebut dilaksanakan oleh subjeknya, oleh dia sendiri yang melakukan. Seperti ya, yang 5 berarti ilajul hasyafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haid wan nifas wal wiladah, itu mandi sendiri karena masih hidup orangnya. Sedangkan 1 yang mewajibkan terhadap mandi sebab mati itu bigoirihi ya, mandinya itu dimandikan oleh orang lain. 5 ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda fil muhrimil ladzi waqasat, nah, tentang seseorang yang sedang ihram, dalam keadaan ihram ya, haji, alladzi waqasathu naqatuhu, yang mana orang tersebut ya terinjak oleh untanya sendiri, meninggal berarti ya. Orang yang sedang ihram, sedang ibadah, kemudian kecelakaan, meninggal dalam keadaan ihram. Maka apa yang dikatakan Rasul, igsiluhu bima'in wasidarin, mandikanlah ya orang yang meninggal dalam keadaan ihram tadi dengan air, wasidarin, dan juga dengan sidir, daun sidir atau daun bidara ya. Jadi itu perintahnya untuk segera dimandikan. Jadi yang memandikan adalah orang lain ya, bukan orang yang meninggalnya. Rawahu Syaikhani, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya wazahiruhu al-wujub. Artinya apa? Artinya zahir ya, tekstual daripada hadis tersebut itu memerintahkan untuk memandikan ya, untuk memandikan, bahwa mewajibkan kepada orang yang hidup agar memandikan orang yang mandi. Wazahiruhu al-wujub. Wal waqsu, adapun makna waqsu ya, waqasathu, yaitu kasrul unuk, pecah pundaknya, lehernya ya. Pundaknya pecah karena tadi sebab keinjek oleh unta. Faslun fil gusli furudul gusli ay arkanuhu, wallahu alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu